Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, kalian sudah belajar kan tentang tema 5? Di sini Bu Guru berikan materi yang bisa menunjang semangat kalian belajar ya, yaitu tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Anak-anak, materi yang pertama itu PPKN yang meliputi pertama ya, semboyan dari keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, bersatu dalam keberagaman, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu pencerminan pengamalan Pancasila, sila ke-3 ya. Kemudian sikap persatuan harus selalu ditanamkan pada diri kita. Ada pepatahnya loh anak-anak. Ya, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sikap yang menunjukkan kebersamaan di kelas, contohnya apa? Piket kelas, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, kemudian saling tolong-menolong. Kecuali saling tolong-menolong dalam ulangan loh ya. Ya. Kemudian kewajiban kita terhadap keragaman yang ada di lingkungan sekolah, yaitu menghargai dan menghormati keragaman tersebut, ya, tidak boleh menghina ataupun mengejeknya. Kemudian manfaat jika kita bersedia saling membantu, bekerja sama dengan teman, ya, pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat selesai, meningkatkan kerukunan dengan teman, kemudian lebih akrab dengan teman. Anak-anak, untuk bahasa Indonesianya kaitannya dengan cuaca. Cuaca itu merupakan keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Kita harus punya daya tahan yang baik pada saat cuaca ekstrim agar tubuh tidak terserang penyakit sehingga mengganggu aktivitas kita harian ya, aktivitas harian. Cara menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Perbanyak minum air putih. Istirahat yang cukup. Mengkonsumsi makanan sehat. Mengkonsumsi vitamin dan mengatur pola makan. Bagaimana cara menjaga kesehatan ketika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim? Ya sama dengan banyak berolahraga, memperbanyak minum air putih, banyak makan sayur dan buah, memakai masker saat bepergian. Fungsi vitamin C untuk apa? Menjaga sistem imun tubuh sehingga dapat melawan berbagai penyakit. Cara mencegah gangguan pencernaan pada saat cuaca ekstrim? Dengan menjaga kebersihan diri, mencuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, berolahraga secara rutin, dan perbanyak minum air putih. Untuk matematikanya anak-anak, kita akan bahas tentang pecahan ya. Pecahan dengan angka pembilang yang sama, misalnya 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Pembilangnya itu angka 1 ya anak-anak. Kalau penyebutnya itu ada angka 2 dan 3. Pembilang itu yang atas, kalau penyebut yang bawah. Kita akan membahas pecahan dengan angka pembilang yang sama. Ya. Intinya, makin besar angka penyebut, jadi yang bawah, itu penyebutnya, maka makin kecil angka pecahan tersebut. Ya. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Ya. Jadi 1/3 itu lebih kecil dari 1/2, seperti itu. Kemudian yang kedua, pecahan dengan angka penyebut yang sama. Ya. Angka penyebutnya apa anak-anak? Ya, angka 8. Ya. Yang bawah itu kalau penyebut. Intinya, makin besar angka pembilangnya, maka makin besar angka pecahan tersebut. Ya. Di situ tertera 3/8 dibandingkan dengan 5/8. Ya, angka 5 lebih besar dari 3.
Jadi 3/8 lebih kecil dari 5/8. Kemudian membandingkan pecahan dengan cara perkalian silang. Cara yang lebih mudah ya. Tapi intinya kalian harus hafal perkalian dulu ya. Itu dasarnya. Dasarnya harus hafal perkalian dulu. Misalkan 3/5 dibandingkan dengan 2/4. Ya. Pembilangnya ada 3 dan 2. Penyebutnya ada 5 dan 4. Kita gunakan perkalian silang. Yang kita kalikan itu yang pertama adalah 3/5-nya dulu, dikalikan dengan 2/4 ya. 3 kali 4 ya. Kemudian dibandingkan dengan 5 kali 2. Hasilnya di bawahnya itu 3 kali 4 berapa? 12. 5 kali 2 10. 12 lebih besar dari 10 ya. Jadi, kita kembalikan ke soal, 3/5 lebih besar dari 2/4. Seperti itu. Untuk contoh kedua, 1/7 dibandingkan dengan 1/3. Ya, 1 kali 3, kemudian 7 kali 1. Bawahnya, 1 kali 3 berapa? 3. 7 kali 1 berapa? Ya, 7. Maka 3 lebih kecil dari 7. Ya. Jadi 1/7 lebih kecil dari 1/3. Intinya kalian harus hafal perkalian dulu. Ya. Untuk SPDP, mari kita bersama-sama menyanyikan burung kutilang ya, lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, dia berseru, trilili-lili-lili. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan menyanyikannya? Ya, kalian bisa berlatih di rumah ya, bersama orang tua atau bersama kakak maupun saudara yang lain. Untuk pencipta lagu burung kutilang, yaitu Ibu Sud. Ya, kalian harus hafal itu. Menceritakan tentang hewan, yaitu hewan apa? Sesuai judulnya, burung kutilang. Untuk SPDP yang kedua, yaitu gerak tari. Gerak tari yaitu gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Fungsinya, gerak dalam seni tari yaitu mengkomunikasikan gerakan yang memiliki arti-arti tertentu. Unsur utamanya wiroga, wiromo, dan wiroso. Gerak dasar suatu tari dari beberapa kelompok yaitu gerak kaki, gerak tangan, gerak kepala leher, dan gerak mata.
Gerak murni yaitu gerak yang tidak memiliki makna khusus atau tujuan tertentu dalam gerakan tari. Gerak kaki dalam sebuah tari, contohnya duduk deku, sesen, sirik, dan mincit. Untuk PJOK tentang gerakan senam lantai, unsurnya meliputi loncat tali, sikap lilin, berjalan di bawah tali, roll depan, dan roll belakang. Kalian silakan perhatikan gambarnya dengan seksama. Alas yang digunakan untuk melakukan berguling ke depan atau belakang yaitu matras. Roll depan yaitu gerakan dasar untuk senam lantai, di mana atlet tersebut menggulingkan tubuhnya ke arah depan dalam posisi seperti jungkir balik, namun dengan teknik tertentu. Cara melakukannya yang benar yaitu berdiri di depan matras, letakkan telapak tangan di atas matras, tekuklah kepala hingga dagu, kemudian tekuklah tangan sampai bahu menyentuh matras, lalu bergulinglah ke depan dengan posisi akhir jongkok sempurna. Posisi akhir saat melakukan roll depan yaitu jongkok dengan sempurna. Manfaat senam lantai meningkatkan kelenturan tubuh, mencegah resiko penyakit tertentu, tulang kuat dan sehat, membantu meningkatkan kekuatan otot. Demikian anak-anak kelas 3, rangkuman tema 5 subtema 2 dari Bu Neni. Kalian tetap semangat dan jagalah selalu kesehatan ya. Patuhi nasihat orang tua, berbaktilah pada orang tua. Terima kasih.